washabi ajmain. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Wonosobo, Bapak Ibu Guru narasumber, Bapak Ibu Guru SMP Negeri 1 Wonosobo dan SMA Muhammadiyah Wonosobo, serta adik-adik semua dari SMP Negeri 1 Wonosobo yang sudah hadir. Terima kasih saya sampaikan kepada para peserta yang saat ini sudah join melalui Zoom meeting untuk mengikuti kegiatan, yaitu kelas inspirasi SMP Negeri 1 Wonosobo yang insya Allah akan kita mulai segera saja jam 9 ini sampai dengan jam 10.30. Baik, yang pertama saya bacakan terlebih dahulu untuk peraturan mengikuti kegiatan atau pelaksanaan kelas inspirasi ini. Mohon nanti semua peserta menyalakan video, tetapi jangan lupa untuk mematikan mikrofon kecuali nanti dipersilahkan oleh narasumber mungkin apabila menjawab pertanyaan dan lain-lain. Kemudian dimohon untuk mengikuti kegiatan ini dengan tertib dan juga sopan. Saya bacakan juga susunan acara untuk kegiatan pada pagi hari ini di kelas inspirasi SMP Negeri 1 Wonosobo. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian yang kedua sambutan Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Wonosobo. Acara ketiga adalah materi yang pertama, yaitu belajar efektif dan personal development. Kemudian berikutnya pembagian door prize, ya. Jadi ada door prize, nanti adik-adik dipersiapkan untuk door prize-nya, ada 2 sesi. Setelah itu materi yang kedua, personal development dan bullying treatment. Kemudian yang berikutnya adalah pembagian door prize lagi yang sesi kedua, dan yang terakhir adalah penutup. Baik, pagi hari ini saya Hening Andriastuti, salah satu pengajar di SMA Muhammadiyah Wonosobo akan menggait ya atau memandu acara ini sampai dengan selesai. Dan sebelumnya saya perkenalkan terlebih dahulu ada 2 narasumber yang sudah siap pagi hari ini. Yang pertama adalah Ibu Sinta Herwitianing Tias SPD. Beliau adalah salah satu guru bimbingan konseling di SMA Muhammadiyah Wonosobo dan track record-nya sudah bagus sekali ya. Jadi seperti yang kita tahu SMA Muhammadiyah itu siswanya luar biasa banyak, tetapi kalau sudah ketemu dengan Ibu Sinta, insya Allah semua permasalahan akan segera tuntas, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah narasumber yang kedua, beliau adalah Bapak Sukron Zaidi, salah satu pengajar juga di SMA Muhammadiyah Wonosobo, dan selain mengajar beliau adalah seorang Ustadz milenial. Jadi kalau adik-adik pernah melihat atau pernah mengikuti acara pengajian di luar sekolah atau misalnya ada di pengajian-pengajian yang ada di seputaran Wonosobo, beliau adalah salah satu Ustadz milenial di Wonosobo. Ya, oke. Baiklah. Acara yang kedua adalah sambutan Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Wonosobo kepada Bapak Kepala Sekolah. Kami persilahkan dan mohon maaf Bapak karena waktunya terbatas, jadi untuk sambutan sesuai dengan rundown acara diberi waktu 10 menit. Terima kasih. Monggo waktu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Bapak dan Ibu narasumber kelas inspirasi dari SMA Muhammadiyah Wonosobo, Bapak dan Ibu guru SMA Muhammadiyah Wonosobo, terlebih kepada anak-anakku semua, siswa-siswi SMP Negeri 1 Wonosobo kelas 9 yang sangat saya banggakan, yang pada hari ini berkesempatan untuk bergabung di kelas inspirasi SMA Muhammadiyah Wonosobo.
Bapak dan Ibu serta anak-anakku, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan hidayahnya, diberikan kesehatan kepada kita semua. Alhamdulillah hari ini kita sehat, diberi kesempatan untuk berkumpul akan melakukan kelas inspirasi. Semoga apa yang diberikan oleh SMA Muhammadiyah kepada kita semua nanti bermanfaat bagi anak-anakku semua. Yang selanjutnya saya mengucapkan terima kasih sekali kepada SMA Muhammadiyah yang telah memberikan kesempatan, memberikan motivasi kepada anak-anakku, siswa-siswi SMP 1. Semoga kerjasama ini bisa berlanjut, bisa membangun minat dan motivasi anak-anak semua, kesadaran bahwa pendidikan dasar saat ini tidak 9 tahun lagi, tapi 12 tahun. Dengan arti semua lulusan SMP dan MTS sederajat diwajibkan untuk melanjutkan pendidikan sampai dengan SMA dan sederajatnya. Momen ini menjadi momen yang sangat baik agar kita semua, anak-anakku semua, punya kesadaran penuh akan tanggung jawabnya untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Mengapa harus mengikuti pendidikan secara formal? Yang pertama, sebuah alasan bahwa pendidikan formal ini bermanfaat untuk pengakuan diri kita. Sepandai-pandainya kita, seterampil-terampilnya kita, tanpa mengikuti pendidikan formal, maka pengakuannya itu akan memerlukan waktu yang sangat lama. Dengan pendidikan formal, diri kita akan diakui. Bahkan pengakuan pendidikan formal ini diperlukan untuk jenjang pendidikan kita selanjutnya, ke perguruan tinggi, atau mungkin jenjang bekerja, di tingkat pekerjaan, kita memerlukan selembar ijazah yang merupakan pengakuan sebuah pendidikan, pengakuan pengetahuan kita, dan pengakuan keterampilan kita. Di samping untuk pengakuan diri, pendidikan formal ini anak-anakku semua harus termotivasi untuk melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi, karena intelektual kita akan dapat berkembang lebih terarah, lebih terjadwal itu jika kita mengikuti pendidikan formal. Nah, alasan-alasan ini jadi karena kewajiban sebagai anak untuk menuntaskan pendidikan dasar 12 tahun, untuk pengakuan diri kita, untuk pengakuan diri anak-anak, dan untuk pengembangan intelektual dan keterampilan. Inilah alasan utama kenapa anak-anakku harus melanjutkan ke jenjang pendidikan SMA dan sederajat. Kemudian sekolah yang seperti apa anak-anakku semua, dan mungkin ada orang tua yang mengikuti kelas ini, bahwa sekolah yang akan kita pilih tentu saja selain sekolah yang bisa menjadi tempat pengembangan pengetahuan, keterampilan, maka kita harus mempertimbangkan sekolah yang bisa membentuk sikap yang baik terhadap kita. Nah, oleh karena itu, anak-anakku, pada saat ini anak-anakku semua akan beralih dari SMP ke SMA, SMK, MA, atau sederajat. Pertimbangan pemilihan sekolah ini menjadi hal yang sangat penting bagi anak-anakku semua. Pilihlah selain sekolah yang bisa membentuk atau mengembangkan pengetahuan dan keterampilan, pilihlah sekolah yang bisa membentuk sikap budi pekerti yang baik pada anak-anakku semua.
Dan nanti SMA Muhammadiyah akan memberikan wawasan kepada anak-anak semua. Barangkali nanti SMA Muhammadiyah bisa menyampaikan visi misinya, bisa menyampaikan kegiatan apa yang nantinya akan diperoleh anak-anakku semua ketika anak-anakku bisa masuk ke SMA Muhammadiyah, atau mungkin bentuk penghargaan bagi siswa ketika anak-anak di SMA Muhammadiyah menjadi bagian penting, menjadi pertimbangan anak-anakku semua untuk melanjutkan ke pendidikan dasar 12 tahun nantinya. Sekolah dimanapun anak-anakku sekolah, yang menentukan keberhasilan adalah anak-anakku sendiri. Bukan sekolahnya, bukan gurunya, bukan orang tuanya, atau yang lain. Nah, oleh karena itu, anak-anakku semua ikuti dengan baik kelas inspirasi di SMA Muhammadiyah ini, dan tentukan pilihan nantinya setelah anak-anakku mendapatkan informasi tentang SMA Muhammadiyah. Tentukan pilihan kalian mau ke jenjang pendidikan SMA sederajat yang mana sesuai dengan pilihan kamu, dan tentu saja pilihan itu harus dikomunikasikan dengan orang tua, dikomunikasikan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui interaksi kalian dengan Allah, mungkin pakai sholat istikharah dan lain sebagainya. Baru kamu tentukan sekolah mana yang akan kamu ikuti, akan kamu gunakan untuk mengembangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang sudah saat ini kalian peroleh di SMP 1 Wonosobo. Tetap semangat anak-anakku semua untuk mengikuti kelas ini. Terima kasih sekali kepada semua Bapak Ibu guru SMA Muhammadiyah Wonosobo, narasumber maupun panitia. SMP 1 sangat senang bisa bekerja sama dengan Bapak Ibu guru dan karyawan maupun panitia BPDB SMA 1 Muhammadiyah, SMA Muhammadiyah 1 Wonosobo. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Wonosobo, Ibu Sri Puji Astuti. Perlu saya sampaikan bahwa visi misi SMA Muhammadiyah Wonosobo itu adalah sekolah Islami yang berbasis teknologi informasi yang unggul dalam prestasi, peduli lingkungan, dan siap menyongsong masa depan. Jadi adik-adik semua di SMP Negeri 1 Wonosobo, mudah-mudahan nanti apa yang disampaikan oleh kedua narasumber dari SMA Muhammadiyah Wonosobo semuanya merujuk ke visi misi tersebut, dan adik-adik semua bisa ikut atau bisa bergabung dengan kami di SMA Muhammadiyah Wonosobo. Baik, terima kasih. Acara selanjutnya adalah langsung saja kita menuju ke materi yang pertama, yaitu belajar efektif dan personal development bersama beliau Ibu Sinta Herwityaning Tias SPD. Jangan lupa adik-adik untuk menyiapkan pertanyaan. Untuk sesi yang pertama ini silahkan bisa dipersiapkan 2 atau 3 pertanyaan, atau bisa jadi nanti saya yang memberikan pertanyaan untuk adik-adik semuanya. Jadi mohon untuk diperhatikan baik-baik, dan untuk yang beruntung, bagi siswa yang beruntung kami sediakan door prize menarik, ya. Oke, terima kasih. Mohon untuk Ibu Sinta Herwityaning Tias untuk segera menempati ruangan dan langsung mengisi acara yang pertama, materi yang pertama. Kami persilahkan.
Oke, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semuanya. Terima kasih atas waktunya. Alhamdulillahirabbil alamin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Wonosobo, yang terhormat juga Bapak Ibu Guru SMP Negeri 1 Wonosobo, beserta anak-anak peserta kelas inspiratif SMP Negeri 1 Wonosobo, yang saya banggakan, yang saya cintai, yang saya sayangi, yang semoga besok menjadi pribadi yang sukses, pribadi yang beruntung dunia akhirat, ya, menjadi pribadi generasi Indonesia yang berkemajuan. Nah, pada kesempatan hari ini, tadi mungkin sudah diperkenalkan sama Ibu moderator, ya. Di sini Ibu ingin menyampaikan tentang belajar efektif dan personal development, ya. Dua hal ini yang menjadi sesuatu yang saling berkaitan, ya, antara personal development dan belajar efektif. Nah, untuk personal development, Ibu ingin menyampaikan tentang yang sekarang sedang tren, ya. Mungkin kalian sering mendengar kata insecure, ya. Insecure itu sebenarnya kalau dalam batasan lebih, ya, itu sebenarnya sebuah penyakit mental dalam psikologi. Tapi itu menjadi hal normal sekarang karena kadar insecure itu tidak melebihi dari batasan. Nah, dalam hal ini Ibu ingin menyampaikan tentang bagaimana sih mengubah insecure itu menjadi bersyukur. Ya, jadi rasa insecure yang kita alami itu gimana sih caranya biar bisa jangan menjadikan kita down, tapi menjadikan kita malah lebih semangat bersyukur dengan apa yang sudah kita miliki, ya, bersyukur dengan apa yang sudah kita capai sampai saat ini, ya. Kalian harus bersyukur, kalian sudah di SMP Negeri 1 Wonosobo, kalian pasti punya cita-cita, kalian pasti punya target kan untuk masa depan kalian. Nah, coba kalian berarti di sini posisinya sudah mempunyai cita-cita dan tujuan, tinggal bagaimana kalian mengolahnya. Ya, jangan sampai sudah sampai di tahap ini kalian malah down, kalian insecure, tidak bisa membuat diri kalian menjadi bangga atau malah justru malah merendahkan diri kalian sendiri. Nah, Ibu akan membahas tentang apa itu insecure. Ya. Insecure itu kalau kalian sering mendengar, "Duh, aku insecure deh. Duh, aku insecure, aku nggak pede sama bajuku. Duh, aku insecure sama badanku pendek." Ya, aku insecure, yang lainnya tinggi, yang lainnya cantik, yang lainnya ganteng. Aku apa sih? Aku kayak gini udah jelek. Ya, nggak punya teman. Nah, jangan sampai kalian berpikiran seperti itu. Nah, ini yang sering kita temui di lapangan, ya. Insecure itu sebenarnya dari kata insecurity atau bisa dikatakan sebagai perasaan tidak nyaman atau tidak aman yang mungkin saja pernah kamu alami. Dan sebagian orang itu pasti sudah mengalami yang namanya tidak aman dengan dirinya sendiri. Nah, tapi kadarnya itu normal atau melebihi, ya. Kalau normal itu memang standar, ya, biasa. Kita belum sampai ke psikolog. Tapi kalau sudah kadarnya sampai tinggi atau berlebihan insecure-nya, sampai dia mengurung diri, sampai dia nggak mau bersosial dengan yang lain, nah itu yang perlu kita cemaskan, ya. Dan itu perlu kita mungkin konsultasikan dengan seseorang yang ahli, mungkin psikolog atau mungkin guru BK juga bisa. Ya, jadi kalian harus mulai gimana sih mengenali diri kalian. Aku insecure-nya dalam batasan normal atau sudah melebihi batas ini, ya. Gitu. Nah, insecurity ini bisa terjadi saat kamu merasa malu, ya, bersalah, terus kekurangan, merasa dirinya kurang sekali, bahkan mungkin tidak mampu. Ya, ini terjadi ketika kalian mungkin mau melakukan sesuatu, tapi kalian sudah mundur duluan, atau kalian tidak pede dengan apa yang sudah kalian punya. Ya, coba kalian
tunjukkan potensinya, tunjukkan bakatnya. Aku tuh sebenarnya potensinya di mana sih? Aku punya kelebihan apa sih? Nah, mulai sekarang coba kalian mencoba untuk memahami apa kekurangan saya dan apa kelebihan saya. Ya, dua hal itu yang bisa dijadikan kalian patokan untuk bisa mengenali diri kalian. Ya, kalau bukan kalian, siapa yang mau mengenali diri kalian sendiri? Nah, itulah dasar kenapa kita harus mengenali diri kita agar kita tidak merendah atau merasa insecure dengan yang lainnya. Terus ada salah satu alasan kuat mengapa seseorang itu merasa tidak aman atau nyaman, itu karena mereka menilai diri sendiri itu terlalu rendah dan tidak percaya diri. Nah, ini yang mungkin sering terjadi, apalagi kalian seusia remaja, ya, di mana kalian masih mencari jati diri, masih mau mencari sebenarnya saya itu siapa sih? Who am I? Ya, siapa saya? Ya, ini yang mungkin seusia kalian sedang mencari apa sih potensi saya? Apa sih bakat saya? Saya besok itu mau kemana sih? Nah, dari sini kalian harus menentukan arah tujuan kalian. Ya, apalagi kalian sudah kelas 9 yang sebentar lagi mau masuk ke jenjang SMA atau SMK. Nah, di sini kalian harus bisa mulai membuat target atau tujuan. Besok itu saya sebenarnya mau kemana sih? Ya, mau ke SMA atau SMK? Ya, jadi misal ke SMA kalian harus bisa mulai rancang dari sekarang. Setelah SMA nanti saya pengen mungkin meneruskan lagi kuliah di mana, ya, atau mungkin mau ke akademi, ya, Polri, Bidan dan lain sebagainya. Itu bisa harus kalian mulai rancang dari sekarang, ditargetkan dari sekarang. Jadi kalian sudah mulai membenah diri untuk masa depan kalian. Nah, untuk selanjutnya ada tanda-tanda insecure nih. Ya, ada tanda-tanda insecure yang kalian mungkin bisa kalian apa ya namanya? Intinya kalau itu ada dalam diri kalian berarti itu menjadi tanda-tanda oh, aku tuh sudah insecure ya sama diriku sendiri, aku kurang mau mengekspos diriku ke yang lainnya gitu ya. Ini ada tanda-tanda insecure. Yang pertama, tidak percaya diri dan memandang rendah diri sendiri. Ya, ada kayak yang seperti ini. Tidak percaya diri dan tidak memandang rendah diri sendiri. Jadi sebelum kalian melakukan sesuatu, sebelum kalian tampil, kalian sudah isinah. Ya, aku raiso aku nggak mampu gitu. Ya, jadi kalian belum mencoba, tapi kalian sudah mundur duluan. Nah, itu yang harus kalian minimalis dari sekarang. Ya, minimalisir perasaan-perasaan merendah, ya, perasaan-perasaan nggak percaya diri itu harus kalian minimalisir dari sekarang. Karena apa? Karena yang harus bisa membangkitkan potensi yang ada dalam diri kalian itu ya kalian sendiri. Ya, jadi coba kalian yang masih kurang pede, mungkin masih merendah, coba mulai dari sekarang kita sedikit demi sedikit berproses. Ya, saya sudah besar ya, sudah mau SMA, jadi mau tidak mau saya harus pede. Ya, apa yang ada dalam diri saya itu menjadi kelebihan saya. Ya, jangan sampai apa yang ada dalam diri kita itu menjadi kelemahan kita. Kita nggak bisa maju, kita nggak bisa berkembang, sudah kita stuck di sini saja, nggak mau mencari hal-hal yang baru lagi. Ya. Terus yang kedua ada menghindari interaksi dengan lingkungan. Nah ini, menghindari interaksi dengan lingkungan ini tanda-tanda atau ciri-ciri insecure yang sudah hampir melebihi batas ya, yang butuh konsultasi dengan seorang psikolog. Kenapa? Karena kita ini makhluk sosial. Ya, kalau kita makhluk sosial tapi nggak mau bersosial, jadinya apa? Ya kan? Kita membutuhkan orang lain, kita harus mencari relasi sebanyak-banyaknya, kita harus bergaul dengan semua orang. Ya, untuk apa? Untuk mencari pengalaman, untuk belajar, untuk menunjang potensi kita yang ada dalam diri kita gitu.
Terus merasa tidak ingin keluar dari zona nyaman. Nah, ini kalau sudah di zona nyaman, kalian nggak mau keluar, udah stuck di situ saja, kamu wis lah, gini-gini aja lah, nanti juga ngalir, ya. Wis lah, bar SMA yo, paling habis SMP juga nanti masuk ke SMA, sudah gitu aja. Tapi kalian nggak punya target untuk aku harus masuk SMA mana, aku harus masuk ke SMK mana, ya. Jadi harus punya target. Ya, syukur-syukur bisa ke SMA yang kalian inginkan, mempunyai kualitas kuantitas yang baik. Jadi cita-cita kalian terdukung untuk mencapainya. Ya. Nah, keluar dari zona nyaman. Mungkin ini juga terjadi saat ini ya. Kondisinya sedang pandemi, kalian belajar di rumah, ya sudah hampir 1,5 tahun lah kita belajar di rumah, ya mungkin itu akan jadi zona nyaman dan membentuk kebiasaan kalian. Nah ini kalau sudah nyaman dengan kondisi ini, ya kalian sudah ibaratnya kalau pagi sudah nggak siap-siap ke sekolah, ya siap-siapnya dari rumah, mungkin ada yang belum mandi langsung sekolah. Nah ini membentuk kebiasaan baru. Nah coba kalian ubah lagi ke kebiasaan yang dulu, yang tiap pagi udah bangun, udah siap-siap ke sekolah, kita belajar, ya ibaratkan sekolah di rumah itu seperti sekolah di sekolahan, ya sekolah formal. Jadi jam 7 itu tetap harus mandi, ya siap-siap beres-beres sarapan. Kalau sudah sarapan kita fresh, bisa fokus dan kita bisa memperoleh ilmu secara daring. Ya, yang namanya belajar itu dimanapun dan kapanpun. Kalau kita niat, kalau kita fokus, insya Allah semuanya bisa. Ya, beda lagi kalau misalkan kita, ya aku sekolah pegang HP, orang tuanya taunya kalian sekolah pegang HP, lagi sekolah Bu, disuruh mungkin ibunya suruh beli apa, ini lagi sekolah Bu. Nah, tapi ternyata yang kalian buka itu adalah mungkin game online atau mungkin medsos, itu lain ceritanya. Ya, jadi sebisa mungkin mumpung kalian belum terlambat dan masih panjang masa depan untuk kalian. Nah, mulai dari sekarang ayo ya. Mulai keluar dari zona nyaman, ya, bangkit, tunjukkan potensi kalian bahwa kalian itu bisa. Ya, syukur-syukur kalian punya cita-cita yang luar biasa. Nah, dari situ kita berarti sudah punya target, sudah punya tujuan untuk apa sih kita sekolah, untuk apa sih kita belajar, untuk apa sih kita hidup. Ya. Terus ada lagi tanda insecure yang lain, yaitu kerap membandingkan diri dengan orang lain. Nah, apalagi usia remaja saat ini, sering sekali ya, sekarang enggak cewek, yang cowok pun kadang ya, membandingkan diri dengan orang lain. Nah, apalagi saat nongkrong biasanya. Biasanya remaja itu mau tidak mau kadang punya geng atau komunitas. Ya, komunitas atau geng di mana komunitas itu mungkin ada yang positif dan lebih banyak lagi yang negatif. Ya, yang negatifnya gimana? Nah, apalagi yang biasanya cewek nih, cewek gerombol komunitas pasti nih, ya, di dalamnya pasti ada omongan untuk orang lain, komentar untuk orang lain. Si Dina gini loh, si Nia gini loh, wis gendut nganggone kaya ngono, ora nggak ngoco sama dirinya. Nah, kadang seperti itu. Ya, ngejulit, nyinyir, ya. Itu sering sekali dan pasti. Nah, ada lagi yang mungkin dalam komunitas itu negatifnya lebih banyak. Dalam satu komunitas itu ada salah satunya mungkin ya, dia anak orang mampu, dia anak orang yang punya lah ibaratnya. Kalau mau pengen mungkin keluaran HP terbaru, dia pasti ganti. Ya, punya tas branded, sepatu branded, ya. Tapi komunitas yang lain kan nggak semuanya punya. Ya, tapi karena salah satu anak itu mempunyai barang-barang yang mewah, otomatis yang lainnya akan mengikuti. Aku kudu kaya ngono. Dia aja punya, aku harus punya, tanpa melihat siapa sih saya. Ya, gitu. Boleh kok, boleh punya cita-cita aku harus seperti itu, tapi jangan sampai kita keluar dari batasan. Ya, kita keluar dari kemampuan kita. Ya, kita harus bisa, makanya kita harus bisa mengenali diri itu karena untuk itu kita harus bisa membatasi dan bagaimana sih kita menyikapi kalau misalkan ada
yang seperti itu. Nah, terus yang terakhir itu ada yang namanya haus akan pujian dan pengakuan dari orang lain. Nah, ini merupakan tanda-tanda insecure. Kenapa? Karena dia merasa minder. Ya, merasa minder, merasa dirinya kurang. Bagaimana sih dia ingin mendapatkan pujian? Nah, sekarang medsos, dunia medsos itu banyak sekali. Jadi kadang ada anak yang insecure itu posting foto itu cuma karena tiap detik, tiap menit dilihat like-nya berapa sih, yang suka siapa aja sih, yang komentar fotoku siapa aja sih. Nah, dari situ dia akhirnya, oh ternyata yang nge-like banyak sekali, oh berarti ternyata aku banyak yang suka loh ya. Nah, dari situ kita jatuhnya nanti malah bisa sombong, bisa saja kalau tidak ada like kita malah yo akhirnya minder. Oh ora ono sing seneng karo aku, oh ora ono sing komentar postinganku, oh sepi, nggak ada yang suka, nggak ada yang komentar. Nah akhirnya disitulah kita muncul, ya. Terus kita lihat postingan orang lain, wah like-nya banyak, yang komentar banyak, kenapa punya aku enggak? Gitu. Nah itu yang bisa menyebabkan kalian insecure. Nah, setelah itu ada tips bagaimana sih mengatasi insecure untuk diri sendiri. Ya, ini ada beberapa tips dari Ibu ya, mungkin bisa kalian terapkan. Ada di sini tepiskan pikiran-pikiran yang negatif. Jadi ubah pikiran negatif kalian itu menjadi sesuatu yang positif, bahwa diri kalian itu baik, bahwa diri kalian itu mampu, bahwa diri kalian itu nih loh aku punya potensi yang positif. Ya, jangan sampai kalian negatif belum apa-apa sudah aku ra iso, aku nggak mampu lah. Wis lah aku cukup lah, aku ra duwe kanca lah. Nah, tepiskan itu semua. Ya, bahwa kalian itu bisa, kalian mampu dan ubah pikiran negatif itu menjadi hal yang positif. Ya, terus terima hasil yang tidak sesuai dengan keinginan. Nah, ini yang mungkin dari diri Ibu sendiri ya. Menerima hasil yang tidak sesuai dengan keinginan. Oke lah kita kecewa ya. Kecewa saat menerima hasil tidak sesuai dengan keinginanku. Wajar ya. Tapi ketika kecewanya itu sangat berlebihan itu yang menjadi tidak wajar. Nah, kalau bisa di sini kita harus bisa bagaimana sih menerima hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita itu secara wajar. Misal, kalian pengen tadi, misalkan temennya, pengen dua HP tipe baru, ya. Saya juga pengen ganti seperti itu. Tapi apalah daya, belum bisa ganti, ya. Nah, kita harus menerima. Ya, kita harus menerima itu semua. Ya, harus diterima. Walaupun itu tidak sesuai keinginan, tapi yang penting fasilitasnya kita bisa memakai, ya. Itu yang lebih penting lagi. Terus mengubah kegagalan menjadi motivasi. Nah, ini yang sudah gagal. Kegagalan itu hal normal, ya. Karena kalau kita belum gagal, artinya kita belum belajar, nak. Ya, jadi kita harus mengubah kegagalan itu menjadi motivasi. Jadikan itu motivasi kita untuk selalu maju. Misalkan kalian mengikuti lomba. Oh yang dilalah belum dapat juara, belum menang, ya. Kalian berarti harus bisa memposisikan, oh iya ini jadikan sebagai pengalaman, besok apa yang harus saya siapkan biar ini menjadi baik lagi, biar saya bisa menang lagi. Nah, seperti itu. Terus mengurangi bermain medsos. Nah, ini cerdas untuk bermedia sosial. Ya, pasti semua yang menjadi peserta di kelas inspiratif ini pasti punya media sosial ya, entah itu Facebook, entah itu Instagram, entah itu Twitter, ya. Dan sekarang mungkin nambah lagi ada TikTok, ya. Nah, pasti punya salah satu dari itu. Nah, kurangi bermain medsos. Kenapa? Boleh bermain medsos, tapi kita harus cerdas menggunakannya. Ya, gimana sih Bu? Kok cerdas menggunakannya? Kita harus cerdas memilih dan memilah apa yang harus kita posting di medsos dan apa yang tidak
kita posting di medsos. Karena apa? Karena sekarang muncul masalah-masalah baru, itu biasanya ada bullying, cyberbullying itu terjadi karena medsos. Ya, secara tidak langsung mungkin kita membuli teman kita melalui media sosial bisa. Ya, kita mungkin menyindir orang lain dengan media sosial juga bisa. Ya, makanya kenapa kita harus cerdas menggunakan media sosial, karena kita harus pilih-pilih. Ya, untuk anak-anak yang misalkan belum bisa menggunakan medsos secara baik dan benar, ayo kita rubah. Ya, jangan sampai misalkan story itu dijadikan hal untuk mengumbar aib kita. Aku lagi putus sama pacarku. Ya, mungkin kayak gitu. Aduh, aku lagi ditinggal sama pacarku. Mungkin seperti itu juga. Atau mungkin, aduh, orang tuaku berantem terus. Nah, itu secara tidak langsung itu kalian mengumbar aib yang ada diri kalian itu di media sosial. Terus siapa yang lihat? Yang lihat banyak sekali. Ya, dan yang jelas medsos itu meninggalkan jejak. Ya, meninggalkan jejak yang mungkin tidak bisa dihapus lagi. Ya, terus yang berikutnya ada membangun harga diri dan keyakinan diri, ya, membangun harga diri kita. Terus belajar membuka diri terhadap dunia luar, ya, kita harus mau membuka dengan dunia luar, jangan menutup diri. Ya, kita buka relasi sebanyak-banyaknya, cari teman sebanyak-banyaknya, tapi kita harus bisa memilah dan memilih mana teman yang positif dan mana teman yang negatif. Gitu. Lanjut terus, ini ada sedikit ya tentang cuplikan. Tenanglah, tak perlu iri, kita punya porsi masing-masing. Hidup yang terlihat mewah belum tentu benar-benar indah. Nah, ya, jadi dari kutipan ini kita harus menyadari diri bahwa kita itu punya porsi masing-masing. Nggak usah iri, nggak usah pengen ini, pengen itu, kita punya porsinya masing-masing karena teman kita yang lain itu belum tentu indah, belum tentu mewah hidupnya, ya, dan mungkin belum tentu sekuat kita dalam menjalaninya. Gitu. Lanjut Mbak, untuk selanjutnya tadi tentang insecure. Insecure ini berkaitan erat dengan belajar efektif. Kenapa? Karena kalau kita insecure, kita sudah nggak bisa fokus, kita hanya melihat diri kita sendiri, dan akhirnya belajar kita terganggu, ya, nggak efektif, dan akhirnya bermalas-malasan, mengurung diri, malah justru itu menimbulkan hal negatif. Nah, belajar efektif di sini Bu ingin menyampaikan tentang gangguan belajar dan tips belajar efektif. Untuk gangguan belajar sendiri itu ada dua, ya, dari dalam diri kalian sendiri dan dari luar. Ya, yang dari dalam diri itu ada kemampuan belajar yang rendah, ya. Jadi kita nggak perlu memaksakan. Kita tahu porsinya kita masing-masing, ya. Tetapi ketika mau belajar, coba kalau bisa jangan ibaratkan gelas yang dikasih air, ya, jangan sampai tumpah. Kita belajar sesuai porsi, jangan sampai tumpah-tumpah, ya. Terus kebiasaan buruk yaitu malas belajar. Nah, ini menjadi momok yang sampai sekarang mungkin masih sering terjadi, itu malas belajar. Karena apa? Karena kita suka menunda-nunda pekerjaan dan kita ibaratnya sudah niat belajar, tapi akhirnya kita pegang HP yang dibuka media sosial, akhirnya belajarnya tidak tercapai. Ya, terus dari dalam diri sendiri ada perasaan pesimis, rendah diri dan minder, ya. Terus ada sikap negatif terhadap diri, lingkungan sekolah, keluarga dan masyarakat. Nah, ini fisik yang kurang sehat. Tadi dari insecure, itu merupakan penyakit mental. Jadi ketika kita merasa berlebihan insecure-nya, itu bisa merambat ke fisik kita. Jadi kita malas, kita lemah, akhirnya untuk semangat dan motivasi belajarnya itu rendah. Ya. Terus ada gangguan belajar yang dari luar juga. Ya, itu ada keadaan lingkungan yang kurang tenang. Nah, ini kenapa lingkungan kurang tenang? Ini soalnya ada dua jenis gaya belajar yang terdapat dalam diri seseorang. Ya, itu ada yang suka ketenangan dan ada yang suka ada suaranya. Ya, ada kan yang misalkan kalian hafalan itu keluar suaranya.
misalkan insecure adalah, nah, kita harus mengucapkannya. Nah, itu ada yang seperti itu, ada juga yang tenang, ya, ada yang suka menyendiri, walaupun yang lainnya berisik, tapi kita bisa menenangkan diri kita sendiri. Terus ada sarana dan prasarana yang kurang lengkap, ya, seperti buku, kertas atau alat tulis, ya. Nah, sekarang mungkin karena daring, ini buku, kertas, tulis, ya. Selain itu juga ada fasilitas HP mungkin, ya, dari paket WiFi, internet, jaringan internet itu juga jadi kendala. Terus pengaruh teman yang kurang baik. Nah, ini pengaruh teman yang kurang baik. Ketika kita sudah niat, kita mau mengerjakan tugas, kita mau mengerjakan PR, temannya, lah engko wae lah ning kantin dhisik. Lah engko wae lah dhewe FF-an dulu. Ah nanti lagi ojo ndeset lah, yo Mobile Legends aja. Nah, gitu. Ya, jadi siapapun temannya, kalau kita bisa mengendalikan diri, kita punya prinsip, ya, yang penting belajar dulu, main nanti. Gitu ya. Terus keluarga dan guru yang kurang memberikan dorongan. Nah, ini beberapa mungkin, ya. Ini mungkin sedikit lah presentasinya. Ada keluarga atau guru yang memang kurang memberikan dukungan. Padahal keluarga itu yang sangat dekat dan guru memberikan dorongan itu luar biasa. Ya, jadi tidak hanya dicela tapi juga harus dibanggakan. Itu. Dan yang terakhir, ya, karena waktunya sudah hampir habis. Ya, Ibu cepat saja ya. Tips belajar yang efektif. Nah, ini Ibu menuliskan ada 5 tips belajar yang efektif. Mungkin kalian bisa gunakan. Ya, apalagi ini masuk mau ke ujian. Oke. Tips belajar efektif yang pertama itu mindset yang benar. Kita rubah mindset kita, pikiran kita yang tadinya negatif menjadi hal yang positif. Ya, kita harus merubah, kita harus siap menerima apapun yang diberikan. Tadi contohnya seperti gelas itu yang siap menerima air sesuai dengan porsinya, ibaratkan spons itu kita juga bisa menyerap apa yang sudah diberikan, ya. Nah, mindset yang baik, ya, mindset yang positif, yang negatif dihilangkan, ya. Terus guru yang benar. Nah, guru yang benar karena kita harus belajar melalui guru yang benar, guru yang ahli. Ya, jangan sampai kita belajar yang penting sama siapa aja bisa. Gitu. Tetapi kalau kita belajar dengan yang lebih ahli, otomatis ilmunya akan lebih mengena. Ya, makanya belajar dengan guru yang benar. Terus yang ketiga, waktu yang benar. Nah, waktu, ini waktu yang benar. Saat kapan sih kita harus belajar? Ya, jangan sampai kita SKS. Ya, sistem kebut semalam. Jangan sampai kita the power of kepepet, belajar cuma pada saat mau ujian, belajar cuma saat ada PR. Ya, jadi kalau bisa belajar terus-menerus, ya, secara rutin dengan waktu yang sudah kalian jadwalkan. Misal 1 hari itu kalian mungkin belajar pagi kan sekolah, sore dikasih waktulah 2 jam untuk belajar, ya, sedikit tapi mengena. Ya, sedikit tapi mengena. Jangan sampai kalian itu tadi SKS atau sistem kebut semalam atau the power of kepepet. Ya ibaratnya ginilah, kalian misalkan mandi kalian dihabiskan 1 jam atau 2 jam, tapi seminggu tidak mandi. Kan sama saja seperti itu. Mungkin bisa gosok gigi. Gosok gigi itu kalian sampai digosok-gosok sampai setengah jam. Tapi dalam 3 hari atau 4 hari kalian nggak menggosoknya. Sama dengan belajar. Kalian seharian belajar, tapi 3 hari nggak belajar. Sama saja. Ya, kalau bisa sedikit waktu tapi rutin dan bisa ngena. Terus yang terakhir, cara belajar, ya, cara belajar yang benar. Ini ada beberapa ya. Kalian pasti punya masing-masing pribadi itu pasti punya cara belajarnya sendiri. Ada auditori, ada visual, dan ada kinestetik. Ya, visual itu gimana sih kalian paham dalam belajar ketika kalian melihat, ya, melihat tulisan atau melihat bacaan. Ya, kalau untuk auditori itu kalian lebih jelas, lebih paham ketika kalian mendengarkan, mungkin dijelaskan guru atau mendengarkan suara video itu lebih bisa mengena. Terus yang ketiga ada kinestetik. Kinestetik ini di mana kalian bisa lebih paham lagi ketika kalian praktik. Ya.
Terus yang terakhir, ini ada lingkungan yang benar. Nah, kalian harus bisa mengenali lingkungan kalian. Tadi Ibu sempat sampaikan, kalian mungkin ada yang suka dengan ketenangan, ada yang suka mungkin dengan walaupun ada suara kalian tetap bisa belajar. Nah, dari 5 ini kalian harus bisa terapkan agar belajar bisa menjadi efektif ya. Mindset, guru yang benar, waktu yang benar, cara yang benar, dan lingkungan yang benar. Nah, mungkin itu yang bisa Ibu sampaikan karena waktunya juga sudah terbatas. Ya, ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Atau mungkin sampai sini. Ini ada cuplikan sedikit ya. Jangan pernah berhenti belajar karena hidup tak pernah berhenti mengajarkan. Ya, jadi kalian harus tetap, soalnya dari kecil sampai besok kita meninggal kita harus belajar. Ya, sampai sini dulu. Mungkin ada pertanyaan? Oh, close aja nanti di akhir ya. Untuk itu kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Ya, siap menjadi generasi maju. Ya, siap merubah Indonesia menjadi lebih baik lagi. Ya, dengan ilmu agama, dengan ilmu kalian, ya, rubah Indonesia ini menjadi lebih baik lagi. Semangat generasi muda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah? Baik, terima kasih Ibu Sinta Herwitianing Tias yang sudah panjang lebar memaparkan tentang belajar efektif dan personal development. Tadi ada beberapa yang penting sekali untuk mengenali apa yang terjadi dengan diri kita sendiri. Ada tanda-tanda insecure, kemudian ada tipsnya juga. Dan perlu saya informasikan untuk adik-adik semua, karena untuk keefektifan waktu, jadi pertanyaan untuk door prize itu sudah disampaikan oleh Mbak Chandra sebagai operator di kolom chat. Jadi silahkan yang menjawab tercepat nanti bisa mendapatkan door prize dari kami. Oke, nah langsung saja ke materi yang kedua sekarang karena waktunya sudah jam 9.50. Waktu untuk materi yang kedua juga saya berikan 30 menit seperti tadi di materi yang pertama. Materi yang kedua itu personal development dan bullying treatment. Oke, ini juga tak kalah menarik ya materi ini. Dan narasumber yang akan menyampaikan adalah beliau Bapak Diah Sukron Zaidi, guru sekaligus Ustadz di SMA Muhammadiyah Wonosobo. Perlu saya informasikan ya, informasi tambahan. Jadi untuk adik-adik yang tertarik atau yang ingin mengikuti kajian-kajian remaja di luar sekolah ya, artinya di Wonosobo ini kan banyak sekali untuk kajian-kajian remaja yang biasanya itu diikuti oleh milenial gitu ya. Dan salah satu ustadznya adalah beliau Bapak Diah Sukron Zaidi. Oke, baik, kami persilahkan waktu sepenuhnya untuk Bapak Diah Sukron Zaidi. Jangan lupa Pak Sukron, waktunya 30 menit, jadi silahkan untuk seefektif mungkin. Dan jangan lupa juga untuk memerhatikan adik-adik semua, karena nanti pertanyaan dari kami juga akan saya sampaikan melalui chat. Gitu ya, jadi silahkan dijawab. Yang tercepat menjawab adalah yang berhak dan yang beruntung untuk mendapatkan door prize. Terima kasih Pak Sukron, kami persilahkan. Sudah? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang kami hormati Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Wonosobo, Ibu Kepala Sekolah yang kami muliakan, yang kami hormati, beserta Bapak Ibu guru semuanya di SMP Negeri 1 Wonosobo. Tidak lupa nanda-nanda semuanya, para penuntut ilmu dan generasi penerus bangsa yang akan membanggakan dan mengharumkan Indonesia, Wonosobo, minimal keluarga kita, yang kami banggakan, siswa-siswi kelas 9 SMP Negeri 1 Wonosobo. Puji dan syukur alhamdulillah hari ini kita bisa bertatap muka walaupun tidak satu majelis, walaupun jarak memisahkan kita, tetapi alhamdulillah dengan kecanggihan teknologi tidak menjadikan kendala bagi kita untuk menuntut ilmu. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau idola kita semuanya, panutan kita semuanya, uswah hasanah kita semuanya, karena dengan beliaulah kita mampu beribadah, karena beliaulah kita mampu menuntut ilmu hari ini, dan harus kepada beliaulah yang menjadi idola kita, bukan bintang sepak bola yang menjadi idola pertama kita, bukan mega bintang sepak bola, bukan artis K-pop ternama, tetapi baginda Rasulullah Muhammad lah yang harus menjadi idola pertama kita. Teman-teman semuanya, anak-anak SMP Negeri 1 atau biasa disebut Spensa begitu ya. Spensa, tadi sudah disampaikan di materi pertama tentang bagaimana kita mengatasi insecure, kemudian bagaimana cara kita belajar secara efektif. Untuk materi yang kedua, tadi sudah disampaikan oleh Ibu Hening Andriastuti bahwa materinya adalah tentang personal development dan juga bullying treatment. Hanya saat ini saya akan menyampaikan itu semuanya dalam sudut pandang agama. Karena mungkin Anda sudah sering diberikan pengetahuan ataupun materi tentang bagaimana cara mengembangkan diri, personal development yang tadi dimaksudkan, itu saya yakin di SMP atau Spensa ini di situ adalah sekolahan yang terbaik menurut saya, salah satu sekolah terbaik di Wonosobo dengan Bapak Ibu guru yang mendukung untuk menuntut ilmu adalah Bapak Ibu guru yang terbaik. Maka izinkan kami hari ini, saat ini dalam menjelaskan tentang personal development dan juga bullying treatment ini dalam konteks atau sudut pandang Islam. Baik teman-teman semuanya, nanti bisa disimak, dicatat sehingga ilmunya itu enggak hilang ketika kita keluar dari majelis. Karena Rasul pernah ada satu pepatah Arab mengatakan al-ilmu kas-saydi. Ilmu itu seperti binatang buruan. Wal kitabatuhu qaiduhu. Dan tulisan itu adalah sebagai tali pengikatnya. Jadi binatang buruan itu ilmunya, tulisan adalah sebagai pengikatnya. Maka kalau kita nggak nulis ilmu-ilmu yang kita dapat, besok udah hilang, sudah lupa. Maka kalau ada tulisannya, kita bisa mengingatnya. Teman-teman semuanya, kita mulai dari personal development dulu. Bagaimana kita mengembangkan diri kita. Sekali lagi, konteks yang kita sampaikan dalam sudut pandang agama Islam. Teman-teman semuanya, anak-anak kelas 9 Spensa yang kami banggakan, fokuslah dalam menuntut ilmu. Karena budaya anak-anak di Indonesia khususnya ketika mencari tempat untuk menuntut ilmu, ketika kita mau memilih dulu, ketika kita SD kelas 6, kita mau memilih sekolahan ke SMP mana, kemudian hari ini kita kelas 9, kemudian kita mau memilih ke SMA atau ke jenjang yang lebih tinggi, nanti kelas 12 mau menuju ke perguruan tinggi, kadang-kadang kita salah niat teman-teman semuanya.
Apa yang mayoritas menjadi salah niat? Kita kadang niat mencari tempat-tempat yang terpopuler, sekolahan yang favorit, sekolahan yang punya rating tinggi di mata masyarakat, tapi itu bukan sebagai ajang kita untuk menuntut ilmu, tapi hanya sebagai ajang menaikkan prestis kita di tengah-tengah masyarakat. Wah, ini keren nih kalau sekolah di SMP Negeri 1 Wonosobo, sekolahnya keren, maka saya harus masuk di situ karena saya ingin keren juga. Ini salah niat teman-teman semuanya. Harusnya niatan kita, Sepensa ini kan tempat pendidikan yang bagus, yang keren. Di situ pengajarnya bagus-bagus, banyak prestasi, maka saya akan menimba ilmu, saya akan menuntut ilmu di sana. Itu harusnya seperti itu. Nanti ketika Anda memilih SMA juga begitu, jangan salah niat. Karena menuntut ilmu, mengembangkan diri itu punya adab. Kita harus perhatikan adab-adab untuk menuntut ilmu. Apa sih adab-adab menuntut ilmu? Ada niat, berdoa sebelum menuntut ilmu, bersungguh-sungguh. Niat dan sungguh-sungguh ini yang kadang-kadang lepas dari mayoritas para penuntut ilmu. Salah niat, di tengah-tengah jalan nggak sungguh-sungguh. Kadang niatnya cari teman yang banyak, cari teman yang sehobi. Bahkan tadi disampaikan oleh Ibu Sinta, cari gengs yang satu visi dengan kita, yang satu hobi sama kita. Kemudian kita nggak sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, kita justru abai dari menuntut ilmu yang sesungguhnya. Kemudian ada yang selanjutnya adalah tawadhu. Apa itu tawadhu? Tawadhu itu kita merendahkan. Kan semakin kita berilmu harusnya semakin tawadhu. Bukan ketika kita sekolah dispensa kita semakin bangga sama teman-teman kita di rumah. Bangga sama teman-teman SD kita dulu. Nih loh, saya udah di sekolah dispensa nih. Itu namanya kita keluar dari adab menuntut ilmu. Itu nggak dianjurkan, bahkan bertentangan dengan ajaran Islam. Artinya ilmu kita bisa berpotensi menjadi ilmu yang tidak berkah. Karena kita membanggakan sekolahan kita bagus, dalam satu sisi kita bangga bagus, tapi ketika membanggakannya itu ada, tadi disampaikan Bu Sinta juga, ada kesombongan dalam diri kita, itu nggak boleh. Itu ilmu kita nanti nggak berkah. Kemudian yang kemudian hari ini mulai luntur adalah adab menuntut ilmu adalah bagaimana kita menghormati sehormat-hormatnya kita kepada guru-guru kita. Kalau di pesantren kepada ustadz-ustadzahnya. Karena lewat beliau kita akan mengetahui, dengan beliau kita akan diajarkan bagaimana mengembangkan diri, bagaimana mengembangkan karakter kita, meningkatkan kapasitas kita. Tanpa guru-guru kita adalah butiran debu. Kita nggak bisa, walaupun hari ini kita bisa dengan gadget kita bisa menuntut ilmu dari sumber manapun. Tapi ilmu itu nggak bisa kita peroleh tanpa guru. Maka menghormati dan menghargai sepenuh-penuhnya kepada guru itulah adab yang harus kita pegang. Maka saya harap siswa-siswi dari Sepensa SMP 1 Wonosobo ini adalah siswa-siswi yang hormat dan patuh kepada Bapak Ibu gurunya. Karena lewat hormat dan patuh itu beliau akan mendoakan kita. Dan doa-doa beliaulah yang akan mengantarkan kepada kesuksesan kita. Itu. Ya teman-teman semuanya. Jadi pengembangan diri. Kalau dari sudut pandang agama jelas. Karena itu adalah suatu kewajiban. Thalabul ilmi faridotun. Ala kulli muslimin wa muslimah. Kewajiban bagi setiap muslim, laki-laki dan perempuan. Sampai kapan kita menuntut ilmu? Pertanyaannya, nggak terbatas teman-teman semuanya. Nggak ada batasnya menuntut ilmu. Saya mau sampai SMA, saya mau S1, saya mau S2, saya mau S3. Apakah setelah itu selesai kita laksanakan, selesai menuntut ilmu? Tidak teman-teman semuanya. Karena menuntut ilmu dalam pandangan Islam itu, thalabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari sejak engkau dilahirkan sampai engkau dimasukkan ke liang lahat. Artinya menuntut ilmu selama nyawa masih ada di kandung badan, selama itu pula kita wajib menuntut ilmu. Kami sebagai pengajar pun juga harus terus menuntut ilmu. Itu teman-teman semuanya.
Nah, kemudian kita akan masuk kepada, karena tadi menuntut personal development atau mengembangkan diri, itu erat kaitannya dengan tema yang berikutnya, yaitu tentang bullying. Yang tadi juga disinggung oleh Ibu Sinta. Karena bullying ini, kalau kita ngomongin bullying, yang hari ini banyak diomongkan, diperbincangkan, baik itu di kalangan pelajar, baik itu pelajar PAUD sampai universitas, baik itu masyarakat kecil sampai masyarakat besar, itu mereka ini banyak sekali memperbincangkan bullying akhir-akhir ini. Kenapa itu diperbincangkan? Karena efek yang ditimbulkan dari bullying ini luar biasa, teman-teman semuanya. Mari kita lihat bullying ini dari segi agama. Teman-teman sudah paham lah bullying itu apa. Tapi mari kita kaji lebih dalam lagi. Kalau dulu ketika saya flashback ketika saya masih sebagai seorang pelajar, banyak faktor seseorang itu melakukan bullying terhadap orang lain. Ya, bullying itu kan adalah suatu perilaku yang merugikan orang lain dan dia merasa superior dari orang yang dibully. Nah, maka faktornya banyak sekali. Apalagi kalau yang menjelaskan itu adalah psikolog, Bapak Ibu guru BK tadi disampaikan, itu faktornya banyak sekali. Tapi kalau menurut pengalaman saya bahwa bullying kadang-kadang memang betul mereka-mereka yang superior mungkin merasa lebih kuat, merasa lebih pintar, merasa lebih punya background keluarga yang lebih mampu, keluarga yang terpandang. Merasa diri lebih baik itu akan menimbulkan dia punya potensi untuk membuli. Karena dia merasa superioritas, merasa lebih di antara orang lain. Nah kemudian, tapi ada juga gini, orang anak biasa, bahkan dia merasa dirinya itu lawan kata superior, inferior. Dia merasa inferior, tapi agar dia nggak ditindas, maka dia membuli. Jadi ada perilaku-perilaku seperti itu. Baik itu di pesantren, baik itu di sekolah, baik itu di masyarakat, kadang orang membuli itu karena dia takut dibully, maka saya harus membuli. Jadi agar tidak dianggap inferior, maka dia berusaha membuli. Inilah yang kemudian menimbulkan satu perilaku masyarakat yang buruk, yaitu perilaku bullying yang sudah menjadi kebiasaan di masyarakat. Teman-teman semuanya, mari kita masuk ke segmen berikutnya, yaitu efek negatif dari bullying itu apa sih? Yang pertama, kita lagi-lagi kita lihat dari sudut pandang agama, teman-teman semuanya. Yang pertama, efek negatif bullying bagi pelaku. Kadang-kadang banyak kalau saya mendengarkan di televisi, kemudian banyak channel-channel YouTube yang membahas tentang bullying. Banyak di antara mereka membahas bagaimana sih mengatasi bullying, terutama korbannya ini, kasihan korbannya. Justru kalau kita lihat dari sudut pandang agama, efek negatif yang paling besar dari kasus bullying adalah pelaku di sini. Bukan korban. Kalau orang lain mengatakan korban bullying itu kasihan, mereka kemudian minder, banyak di antara mereka yang tidak mau keluar dari rumah, banyak yang kemudian merasa stres, menyendiri, menutup diri karena sering dibully. Banyak mereka, tapi dalam pandangan Islam yang paling dirugikan dalam kasus bullying adalah pelaku bullying. Maka bagi Anda teman-teman, mudah-mudahan nggak ada, tapi Anda yang merasa sering membuli, baik itu bullying langsung ataupun lewat sosial media, ataupun lewat apapun itu, hati-hati. Karena dari sudut pandang agama, yang paling merasa rugi adalah pelaku bullying. Kenapa? Yang pertama, kita lihat Quran surat Al-Hujurat, surat yang ke-49, teman-teman semuanya. Al-Hujurat, suratnya surat ke-49. Kita buka ayatnya ayat yang ke-11.
Di situ ayatnya agak panjang tapi mengingatkan kita tentang kasus bullying. Bagaimana bunyinya? Oh, berfirman di situ teman-teman semuanya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la yashor qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairam minhunna. Wala talmizu anfusakum bil alqab wala tanabazu bil alqab. Bi'sal ismul fusuku ba'dal iman wa man lam yatub faulaika minadz zalimin. Ayatnya memang panjang, tapi di sini mengingatkan bahwa artinya apa sih? Allah memanggil orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, kalau orang beriman ini di mata Allah adalah orang-orang yang spesial. Enggak semua manusia disebut, dipanggil lewat panggilan ya ayyuhalladzina amanu. Yang beriman. Apa yang ingin Allah komunikasikan kepada kita? La yashor qaumun min qaumin. Janganlah kamu, janganlah kalian, janganlah suatu kaum, janganlah suatu geng, janganlah suatu komunitas, janganlah suatu sekolahan, janganlah suatu perkumpulan. Ayashor, mengolok-olok kaum yang lain, merendahkan kaum yang lain, merendahkan komunitas yang lain, merendahkan geng yang lain. Kenapa? Asa ayyakunu khairam minhum. Karena bisa jadi mereka yang diolok-olok, mereka yang direndahkan itu lebih baik daripada kalian yang mengolok-olok. Menurut kita lebih keren, menurut kita lebih hebat, menurut kita lebih berprestasi, menurut kita lebih pintar, menurut kita sepensa lebih keren dari sekolahan manapun. Yes. Oke, dibuktikan dengan banyak prestasi, banyak piala. Oke. Tapi kalau kita gunakan prestasi, kita gunakan kapasitas sepensa yang keren itu untuk mengolok-olok teman kita yang sekolah di sekolahan lain, ini keluar dari norma agama, sahabat. Karena itu langsung bertentangan dengan Al-Hujurat ayat 11. Kenapa itu bisa terjadi? Ayat ini turun ketika masa Rasulullah dulu ada namanya salah satu kaum dari kaum Tamim, teman-teman semuanya. Ada salah satu orang dari kaum Tamim, penduduk Tamim, ini punya keunggulan yaitu kaum ini memiliki penghasilan atau strata sosial yang tinggi. Mereka lebih kaya, lebih maju. Kemudian ketika mereka bertemu dengan penduduk muslim, mereka sahabat Nabi yang ekonominya lebih rendah, kemudian direndahkan. Maka turunlah ayat ini. Janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olok atau yang direndahkan ini lebih baik di mata Allah daripada yang mengolok-olok. Para pembuli ini kan merasa dirinya lebih hebat. Tapi saya mengatakan bahwa korban yang paling terkena dampaknya dari kasus bullying adalah mereka yang suka membuli, karena efeknya itu enggak hanya di dunia, bahkan di akhirat. Karena kalau kita lihat dalam Quran surat Al-Isra ayat 7 yang mungkin teman-teman semuanya sudah hafal, in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Semua perbuatan baik yang kita lakukan pasti akan kembali kepada kita. Dan perbuatan buruk pun akan kembali kepada kita. Ketika kita membuli orang, ketika kita merendahkan orang, ketika kita merasa diri kita lebih baik, itu pun akan kembali kepada kita. Dalam bahasa Jawa atau budaya Jawa itu dibahasakan dengan kalimat atau kata namanya karma. Jadi karma itu sebetulnya itu adalah konsep agama Islam. Karena setiap perbuatan yang kita lakukan akan kembali kepada kita. Maka teman-teman semuanya, tadi efek negatif yang paling akan berdampak buruk adalah bagi pelaku, maka hati-hati. Kemudian bagi korban efeknya luar biasa. Dia merasa dizolimi, dia merasa direndahkan, dia kemudian gangguan psikisnya luar biasa. Kemudian juga di sini
ada efek negatif yang lain, yaitu perilaku masyarakat yang buruk. Tadi disebutkan oleh Ibu Sinta, hari ini semua nyawa punya sosial media, semua individu punya sosial media. Kemudian dari sosial akun-akun kita itu kita punya followernya. Di antara follower kita ada hatersnya. Ini adalah suatu bentuk bagaimana menciptakan bullying. Itu namanya cyberbullying. Bagaimana kita ramai-ramai mengolok-olok di sosial media. Teman-teman, kita akan ke bagaimana sih tips mengatasi bullying, atau kita lebih ke bullying treatment dalam konteks pandangan agama Islam. Kalau kita tadi sedikit membahas bagaimana sih bullying dalam pandangan Islam, sekarang mengatasi bullying. Oke, yang pertama, mengatasi bullying ini yang pertama harus kita bagi-bagi dulu. Kita bagi menjadi 3. Bagaimana mengatasi bullying? Bagian pertama mengatasi pelakunya, bagian kedua mengatasi korban, bagian ketiga bagaimana lewat sudut pandang lingkungan. Oke, kita akan langsung masuk ke yang pertama, tips mengatasi bullying dari sudut pandang Islam, pelakunya terlebih dahulu. Tadi saya sudah singgung teman-teman. Mungkin kita semuanya secara sadar tidak sadar pernah membuli. Walaupun kadarnya berbeda. Ya kan? Karena tadi disampaikan oleh Bu Sinta, kadang ketika kita punya gengs, ya, oke, gengs. Kemudian dengan teman-teman yang satu geng ini kita merasa cewek, tadi disampaikan Bu Sinta cewek. Biasanya cewek cantik cari teman-teman yang cantik pula. Kemudian gengsnya dikasih grup geng cantik begitu. Maka secara nggak langsung kadang-kadang kita merasa lebih cantik daripada orang lain. Follower kita lebih banyak, orang yang suka kepada kita lebih banyak. Kemudian kita merendahkan teman perempuan kita yang secara visualnya kurang cantik. Padahal cantik dalam pandangan Islam bukan lewat muka. Kalau kita lihat Rasul mengajarkan, innallaha, sesungguhnya Allah, la yanzuru ila ajsamikum. Allah nggak lihat kita dari body kita, nggak lihat dari cantiknya kita, nggak lihat dari tampannya kita. Wala ila suwarikum. Walakinnallah yanzuru ila qulubikum. Tapi cantiknya orang dari sudut pandang Allah itu lewat apa? Lewat hatinya, teman-teman semuanya. Kalau Allah ngelihat kita dari fisiknya, artinya Allah nggak adil. Tapi Allah ngelihat kita itu dari hati kita. Ya nggak, teman-teman semuanya? Untuk apa kita punya paras cantik, paras ganteng, kita punya orang tua, keluarga yang kaya, tapi hati kita merendahkan orang lain, nggak ada faedahnya. Lebih baik kita sederhana, secukupnya, tapi kepada siapapun kita memuliakan. Kepada teman kita muliakan, kepada tetangga kita muliakan, kepada orang yang lebih rendah dari kita, kita memuliakan. Maka pasti Allah akan memuliakan kita. Itu teman-teman semuanya. Jadi kita harus ingat, teman-teman yang pernah membuli, hati-hati. Kemudian, waspada terjangkit penyakit hati. Penyakit fisik mudah dicari obatnya. Apotek di mana-mana, dokter-dokter canggih bertebaran di mana-mana, rumah sakit yang serba lengkap, fasilitasnya sudah ada di mana-mana. Dari sakit yang panu, kadas, kurap, sariawan, sampai sakit yang liver, paru-paru, gula, jantung, dan sebagainya. Sekarang semua rumah sakit banyak fasilitasnya. Tapi penyakit hati ini kalau nggak pandai-pandai kita cari obatnya berbahaya, teman-teman semuanya. Apa sih penyakit hati berkaitan dengan bullying? 2 penyakit hati. Yang pertama sombong, yang kedua ujub. Karena orang membuli merasa lebih dari yang dibuli, maka di situ secara bersamaan ada ujub. Ujub itu adalah sifat dalam diri
Yang walaupun kita nggak nyampaikan lewat mulut kita, tapi hati kita mengatakan saya lebih keren dari dia, saya lebih hebat dari dia, saya lebih berprestasi dari dia. Buktinya saya sekolah di Spensa, dia sekolahnya di sana. Itu penyakit ujub. Dan dia identik dengan sombong. Kalau sombong dia sudah sampaikan, tapi ujub hanya dia simpan di hatinya. Kemudian yang selanjutnya, tadi kalau tadi Al-Hujurat ayat 11 larangan untuk memperolok-olok, nasihat kepada kita yang pernah membuli adalah Al-Isra ayat 7. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Perbuatan buruk ataupun baik akan kembali kepada diri kita. Khawatirnya saya hari ini oke, kita superior di atas mereka. Tapi kita nggak tahu setahun yang akan datang, apakah mereka yang kita bully itu lebih baik dari kita? 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun yang akan datang, boleh jadi yang dulu kita bully, yang dulu kita rendahkan, statusnya sekarang berbalik. Banyak kasus yang dulu di sekolah sering dibully, sering dicaci maki, 5 tahun, 10 tahun yang akan datang ketika reuni, kemudian mereka yang dulu dibully ternyata sudah menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang terpandang, banyak menjadi tokoh masyarakat, orang segan. Maka teman-teman semuanya, jangan sampai kemudian itu terjadi. Karena kita akan malu teman-teman semuanya. Kalau coba lihat Anda konten-konten di YouTube, bagaimana konten reunian yang dulu mereka dibully ketika reuni 10 tahun yang akan datang, 20 yang akan, justru mereka yang dulu dibully, statusnya jauh di atas mereka yang sering membully. Maka hati-hati teman-teman semuanya. Itu hanya di dunia, belum nanti di akhirat teman-teman semuanya. Karena kita sebagai orang muslim, kita yakin bahwa setiap yang kita lakukan di dunia ini, jangankan perbuatan, pikiran kita, hati kita berbisik apa, itu ada balasannya. Bukankah setiap perbuatan sebesar biji zarah pun akan dimintai pertanggungjawaban? Maka teman-teman semuanya, berhati-hatilah ketika kita pernah membuli atau bermaksud ingin membuli orang lain. Itu untuk pelaku. Sekarang kemudian kita ke korban teman-teman semuanya. Tips mengatasi bullying bagi korban, teman-teman yang sering dibully, yang sering direndahkan, yang sering diejek. Oke, bagi saya beruntunglah kalian yang sering dibully. Kalau banyak orang mengatakan kasihan, ini sering dibully, kasihan. Kalau saya, sudut pandang Islam mengatakan beruntung antum, kalian yang sering dibully. Kenapa beruntung? Bukankah Nabi kita, Rasul kita, manusia paling agung, yaitu Rasulullah Muhammad SAW adalah korban bullying? Bukankah ketika Nabi Muhammad itu mendakwahkan Islam, dari yang pertama secara diam-diam sampai kemudian secara terang-terangan itu sering dibully? Bahkan ketika Rasul masuk ke penduduk Taif untuk melaksanakan dakwahnya, dibully habis-habisan. Kalau mungkin hari ini kita dibully lewat kata-kata, Rasul itu buliannya nggak sekedar kata-kata teman-teman semuanya. Rasul dibully lewat kata-kata iya, lewat perbuatan iya, lewat ancaman iya, lewat ingin dibunuh iya. Luar biasa. Ketika masuk penduduk Taif, sekumpulan anak-anak muda sampai anak-anak kecil melempari, meludahi, memberikan kata-kata yang menyakitkan hati, diolok-olok. Tapi apa yang terjadi dari Nabi kita Muhammad? Apakah Nabi Muhammad ketika dibully menjadi rendah? Teman-teman yang pernah dibully, coba pikirkan. Kalau antum pernah dibully, lihat Muhammad. Apakah Nabi Muhammad menjadi rendah ketika dibully? Nyatanya hari ini Nabi Muhammad satu-satunya orang yang sampai hari ini diagung-agungkan oleh banyak orang. Jangankan manusia, malaikat dan Allah pun itu mengagungkan namanya. Bukankah dalam Al-Quran disebutkan innallaha wal malaikatu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima.
Sesungguhnya Allah dan malaikat semuanya bersolawat kepada Nabi. Dan orang-orang yang beriman bersolawatlah semuanya kepada Nabi. Bahkan para nabi dan para rasul terdahulu sebelum Muhammad, mereka adalah korban bullying semuanya. Di dunia mereka dibully. Bagaimana Nabi Isa dibully sampai mau disalib, sampai mau dibunuh. Bagaimana Musa dibully habis-habisan oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Dibully. Bukankah Ibrahim juga dibully, bahkan oleh ayahnya sendiri dibully, bahkan sampai mau dibakar. Bahkan Nabi Nuh alaihi salam 900 tahun berdakwah. Ada yang mengatakan 800, ada yang mengatakan 900 berdakwah. Apakah followernya bertambah banyak? Nabi Nuh itu 900 berdakwah, kalian tahu followernya berapa? Hanya 80 follower teman-teman semuanya. Kalian bangga followernya, ada yang sudah sampai 1K, 2K. Wow, follower gue banyak guys. Lagi-lagi merasa diri lebih bangga, lebih superior. Tapi Nabi Nuh justru, dan Nabi dan Rasul yang lain yang dibully habis-habisan, derajatnya diangkat oleh Allah. Kenapa? Tips bagi kalian yang pernah dibully, ini tips para Nabi dan Rasul kenapa mereka tidak rendah, bahkan diangkat derajatnya ketika dibully. Apa tipsnya? 1, sabar. Apa teman-teman semuanya? Sabar. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan berpegang teguhlah, berminta tolonglah kalian dengan sholat dan sabar. Karena dengan sabar itu akan meningkatkan derajat kita. Percaya, believe it. Karena dengan sabar akan meningkatkan kualitas kita. Itu tips yang pertama. Bagi kalian yang pernah dibully, Anda berpotensi untuk menjadi manusia mulia. Karena ketika kita dibully, kita punya satu kesempatan untuk menjadi seorang hamba yang akan ditinggikan derajatnya. Boleh jadi itu adalah cara Allah untuk menguatkan kita. Dengan orang membuli kita, mungkin itu cara Allah untuk menempa diri kita menjadi pribadi yang kuat. Karena kelak hari yang akan datang akan banyak masalah. Kalau kita nggak dilatih hari ini dengan bullying teman-teman kepada kita, masyarakat kepada kita, sosial media membuli kita. Kalau kita dengan itu saja kita patah, bagaimana ada tekanan-tekanan yang lebih hebat di masa yang akan datang. Karena semakin orang itu sukses, maka semakin besar juga tekanannya. Maka kalau kita nggak cukup kuat untuk menghadapi itu, selesailah kita. Maka teman-teman yang pernah dibully, yang sering dibully, beruntunglah menurut saya. Beruntung karena Anda ada di track untuk menjadi orang hebat. Syaratnya sabar, kuat, dan hadapi itu dengan senyuman. Lalui saja. Kemudian yang terakhir bagi yang sering dibully, bersandarlah hanya kepada Allah. Mungkin ada tips untuk mencari teman curhat, komunikasikan dengan orang tua, dengan keluarga. Saya dibully ini, jangan dipendam, bagus. Tapi yang paling keren adalah bersandarlah kepada Allah. Cara bersandar kepada Allah bagaimana? Doa. Kalimat doanya bagaimana? Allah itu kan maha besar. Kita semuanya bertakbir setiap sholat, berapa kali takbir? Banyak. Arti dari Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Maka sampaikan kepada Allah ketika kita merasa dibully. Ketika semua orang merasa membenci kita, sampaikan kepada Allah. Caranya bagaimana? Ya Allah, Engkau yang Maha Besar. Aku punya masalah kecil. Bukankah semua urusan di dunia ini kecil di pandangan Allah? Walaupun kita merasa masalah begitu besar, masalah semua membenci saya, Allah ini masalah besar sekali. Itu pandangan kita. Tapi bukankah bagi Allah semua urusan itu kecil di mata Allah? Maka yuk berdoa kepada Allah, ya Allah yang maha besar, Allahu Akbar, aku punya masalah kecil ya Allah, aku dibully seluruh penduduk bumi ya Allah, aku dibully seluruh penduduk sosial media ya Allah, ini masalah kecil menurutmu ya Allah, aku serahkan semuanya kepadamu. Enteng. Kenapa? Kita punya Allah. Kadang-kadang banyak yang di macam-macam karonyong, tak omong ke kakangku kue brimob, kakangku kue ketua RT, kakangku kue hansip,
Sering di antara kita merasa superior karena kita punya backingan keluarga, teman, sahabat, keluarga, tetangga. Sampaikan kepada dia, saya punya Allah. Oke. Terakhir teman-teman semuanya, mari kita sama-sama lingkungan kita bangun, mungkin dari orang tua, bapak ibu guru, teman-teman, semua lingkungan sekolah membangun budaya Islam, karena dengan budaya Islam akan memberantas kasus bullying. Kenapa? Karena Islam mengajarkan kasih sayang, Islam mengajarkan saling memberi, Islam mengajarkan saling memaafkan, Islam mengajarkan saling bersenyum. Bukankah tabasyumuka fi wajhi ahika sedekah? Bukankah senyum manis yang kita berikan kepada orang lain adalah sedekah? Maka kalau nilai-nilai Islam kita praktekkan, nggak mungkin ada bullying. Sebelum ke penutup ada quotes. Tadi Bu Sinta ada quotes-nya juga, saya juga ada quotes-nya. Apa quotes-nya? Mereka yang suka membuli adalah mereka yang tidak mampu menggunakan ilmu pengetahuannya. Saya ulangi. Mereka yang suka membuli adalah manusia yang tidak bisa menggunakan ilmu pengetahuannya. Karena rumusnya semakin tinggi ilmu seseorang, semakin jauh dia dari sifat ngebuli orang lain. Artinya orang yang suka ngebuli pendidikannya rendah. Sekalipun dia punya pendidikan yang tinggi, dia nggak bisa menggunakan ilmunya dalam kehidupannya. Karena nggak mungkin orang yang punya ilmu tinggi punya kebiasaan ngebuli orang. Camkan itu. Apalagi ketika kita punya pendidikan tinggi, punya pemahaman agama yang dalam, nggak mungkin kita ngebuli orang. Maka kesimpulannya, semakin tinggi ilmu seseorang, semakin jauh dia dari ngebuli orang lain. Semakin tinggi derajat seseorang, semakin berkarakter orang, semakin dia punya kapasitas yang tinggi, maka dia akan semakin jauh dari membuli. Kemudian bagi korban, semakin berkualitas Anda, itu Anda akan semakin survive ketika Anda dibully. Jangan pernah berharap untuk tidak dibully, karena pasti kita akan merasa dibully. Bentuknya macam-macam, tapi ketika itu datang, kita harus survive, kita harus sabar, kita harus bertahan, karena itu bagian dari meningkatkan kapasitas kita. Oke, teman-teman, mungkin itu dari kami, mungkin nanti akan dibantu dari Bu Ning, mungkin ada pertanyaan yang bisa disampaikan teman-teman untuk bisa kita jawab, baik dari Bu Sinta tadi bisa menjawab, ataupun dari saya nanti apa yang kita sampaikan boleh ditanyakan sesuai dengan yang kalian rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Bisa di lingkungan, tempat tinggal, di keluarga, ataupun di sekolah SMP Negeri 1 Wonosobo. Begitu, mungkin dari saya cukup sekian. Mudah-mudahan silaturahim ini terus berlanjut. Teman-teman teruslah menuntut ilmu, baik ilmu pengetahuan maupun ilmu agama, karena dengan dua ilmu itu akan meningkatkan kapasitas kita, baik di dunia, lebih-lebih di akhirat. Begitu teman-teman semuanya, rahimakumullah, brother and sister Spensa yang luar biasa. Brother and sister Spensa yang punya pendidikan bagus, yang punya ilmu keren, yang punya masa depan cerah, teruslah menuntut ilmu, jauhi bullying, karena itu merugikan kita semuanya. Oke, fastabiqul khairat, nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Ustadz Diah Sukron Zaidi yang sudah menyampaikan luar biasa sekali personal development dan bullying treatment ya. Jadi
Selama ini memang mungkin kita sering merasa dibully atau bahkan secara tidak sadar juga telah membuli, dan ternyata itu adalah perilaku yang tidak mencerminkan orang yang berpendidikan. Ya, bisa saya simpulkan di sini bahwa saya perlu merumuskan 3 variabel ini. Yang pertama adalah belajar efektif, yang kedua itu adalah insecure itu tadi, kemudian yang ketiga ini adalah bullying, persoalan bullying ya. Nah, apabila 3 hal ini saya rumuskan, ini menjadi satu hal yang luar biasa, bahwa belajar efektif itu adalah proses belajar yang berhasil guna dan mampu memberikan perubahan perilaku ya. Jadi education is pendidikan adalah change behavior, adalah mengubah perilaku. Jadi semakin tinggi orang berpendidikan, maka insya Allah dia akan semakin menjaga perilakunya. Jadi kita akan terbebas dari rasa insecure itu dan tidak akan mudah untuk membuli orang. Karena apa? Individu itu kan khas gitu ya. Individu itu khas, unik, dan satu. Coba bayangkan jika meskipun indah ya, jika matahari itu 1000, apakah masih tetap indah gitu? Maka jadilah dirimu sendiri yang satu. Nah, kemudian terakhir tadi saya sudah melihat atau mengecek di kolom inbox, di chatbox itu tadi, sudah ada beberapa yang menjawab. Terima kasih sekali atas partisipasinya dan sebagai penghargaan kami berikan door prize. Yang pertama adalah untuk Nanda Jovita Dewi Cantika. Kemudian yang kedua adalah Avela Naura, yang ketiga adalah Karima Zahra, dan yang keempat adalah Unik Alexandra. Terima kasih. Segera saya kirimkan 4 door prize ini untuk Nanda semua. Saya titipkan ke sekolahan saja ya di SMP 1. Dan terima kasih juga saya ucapkan kepada semua yang sudah hadir dan mengikuti sampai dengan selesai acara kelas inspirasi SMP Negeri 1 Wonosobo ini bersama SMA Muhammadiyah Wonosobo. Dan terakhir saya mengucapkan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, dan mudah-mudahan acara kita pada pagi hari ini memberikan manfaat yang luar biasa. Marilah kita tutup acara ini dengan membaca istighfar, hamdalah, dan doa kifaratul majelis bersama-sama. Astaghfirullahaladzim, alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Saya Hening Andriastuti, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.